Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang pertama dan paling utama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke materi, mohon maaf terlebih dahulu. Saya istilahnya kalau menggunakan bahasa Jawa itu masih belum terlalu pede. Jadi takut salah. Sebenarnya sudah belajar, ya berusaha belajar soal bahasa Jawa kan. Namanya orang Jawa, kalau nggak Jawa kan namanya nggak Jawa nih. Jadi saya sebenarnya masih terus belajar, tapi belum berani kalau istilahnya ceramah atau pidato menggunakan bahasa Jawa, promo atau yang lainnya. Mohon maaf yang pertama itu. Yang kedua, karena ini pertama kalinya saya, alangkah baiknya dalam Islam itu tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Ya sama, hampir mirip-mirip. Ta'aruf itu perkenalan. Kalau mau lamar itu juga ta'aruf. Ya kita lanjutkan. Perkenalkan, nama saya itu Salman Al-Farisi, biasa dipanggil Faris. Usia 25 tahun nanti, masih tanggal November. Ini sudah November nih. Sebentar lagi 25 tahun. Pekerjaan jualan. Jualan apa? Jualan online, lebih tepatnya ke online. Biasa nggih, anak muda itu sekarang zamannya kalau nggak online kurang begitu dapat gitu. Akhirnya kita berusaha online. Alhamdulillah atas izin Allah ya menjadi mata pencaharian utama begitu. Saya rasa itu mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut sebelum kita masuk ke materi. Rumahnya Jedes di sini. Iya, putra dari Pak Solehan. Nomor sekawan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lebih lanjut. Sudah, alhamdulillah. Agak mepet nih waktunya sampai asar katanya. Sebentar tapi nggak apa-apa, kita usahakan karena Allah sendiri itu mencintai amalan itu meskipun sedikit tapi yang istiqomah, daripada itu amalan banyak-banyak tapi nggak istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu ajak, istilahnya senantiasa diusahakan terus menerus. Dan kata istiqomah itu tidak hanya ajak saja gitu nih. Kalau ajak mungkin hari ini datang, besok datang lagi, itu sama saja ajak. Tapi istiqomah kalau dalam Islam itu, kalau hari ini harus lebih baik dari hari yang sebelumnya, dan hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Kalau di sini membawa Al-Quran atau tidak di sini? Saya tanya terlebih dahulu. Oh, ada yang bawa, ada yang enggak. Saya terbiasa untuk istilahnya meskipun saya hafalan, tapi nanti saya berusaha mengajak membuka Al-Quran bersama-sama, biasanya seperti itu. Mungkin kalau di lain waktu diamanahi lagi, saya boleh meminta tolong untuk masing-masing membawa Al-Quran begitu. Nanti kita membuka bersama-sama. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini yang namanya mengaji atau menuntut ilmu itu wajib nggih. Jadi thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Jadi kalau kita mengaku muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Berarti kalau kita sampai istilahnya tidak menuntut ilmu, nggak mau sekolah misalnya,
nggak mau ngaji, terus nggak mau TPA gitu, misalnya anak-anak seperti itu, berarti telah meninggalkan yang namanya wajib tadi. Berarti wajib kalau ditinggalkan berarti mendapat dosa gitu. Sesimpelnya sedemikian. Dalam sebuah hadis yang berbunyi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, yang artinya man kharaja itu Rasulullah bersabda man kharaja, barang siapa keluar. Ini tadi bapak ibu keluar nih, bapak ini ya bukan ibu-ibu saja. Ibu-ibu tadi keluar rumah nih, keluar man kharaja. Nabi itu bersabda man kharaja, barang siapa keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, maka ia sama dengan fahuwa fi sabilillahi, maka dia dinilai fi sabilillah, di jalan Allah. Ada ditutup dengan kata hatta yarji'a. Hatta yarji'a itu artinya sampai ia pulang kembali. Nah, dan ini Masya Allah sekali, Allah itu memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini yang ngendiko Nabi loh, bukan saya loh. Kalau saya yang menyampaikan nggak dipercaya itu nggak apa-apa, nggak digubris itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Nabi yang menyampaikan, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, karena itu sabda Nabi. Man kharaja, barang siapa keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu atau ngaji dan lain sebagainya, itu sama dengan fisabilillah. Kalau zaman dahulu fisabilillah itu kayak berjuang di jalan Allahnya. Itu kalau zaman dahulu, zaman para sahabat dan para nabi itu sampai perang gitu misalnya, sampai tertusuk anak panah, sampai mungkin pas perang kehilangan tangan atau kehilangan kaki gitu. Itu zaman dahulu, dan itu dinilai fisabilillah juga oleh Allah SWT. Dan sekarang kita semua yang pergi ngaji, pergi menuntut ilmu, terutama ilmu din ya, ilmu agama, itu juga dinilai dengan fisabilillah. Loh, nilainya sama kayak orang-orang yang berjuang zaman dahulu. Ini berarti kita harus lebih semangat lagi ngajinya nih, ibu-ibu. Jadi mungkin ada temannya yang tidak hadir, kalau bisa ditanyakan. Kalau temannya tidak hadir, kok nggak hadir kenapa gitu? Apa sakit? Kalau sakit ditengok dan lain sebagainya, didoakan bersama-sama terlebih dahulu. Itulah indahnya begitu ngaji. Jadi ngaji ini, jamaah ini jangan istilahnya hanya bertemu terus berpisah begitu saja, jangan. Jadi jamaah itu harus dijaga, karena ini ibaratnya saudara, karena al muslimu akhul muslim. Muslim itu ialah saudara buat muslim yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya la yu'minu ahadukum, belum dikatakan beriman. Jadi belum dikatakan orang beriman apabila belum mencintai saudaranya, sebentar agak berisik, belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi nggak dikatakan orang itu Islam, nggak dikatakan orang itu beriman kalau sampai gak menyayangi saudara-saudarinya itu seperti mencintai dirinya sendiri. Itulah indahnya Islam. Jadi kalau orang Islam itu ada yang kita kenyang, saudaranya lapar, itu nggak boleh dalam Islam. Karena tidak dikatakan orang itu Islam, orang itu beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Demikian. Di dalam hadis yang lain disampaikan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu thoriqan ilal jannah, yang artinya man salaka thoriqan, barang siapa menempuh jalan. Thoriqan itu artinya jalan. Man salaka, man itu siapa? Barang siapa menempuh jalan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka dimudahkan ia jalan menuju surga. Nah, ini soal ngaji lagi nih, hadis yang sampaikan Rasulullah. Ini tujuannya karena ini baru awal-awal bertemu, saya ini sedikit menyampaikan yang memotivasi tentang ngaji begitu. Jadi ternyata ngaji itu dalam Islam dinilai yang pertama wajib, yang kedua yaitu dinilai kayak fisabilillah, kayak orang-orang yang berjuang di zaman dahulu. Setelah itu dinilai dimudahkannya kita jalan menuju surga. Ibu-ibu di sini yang pengen masuk surga angkat tangan coba. Ya alhamdulillah semua deh. Berarti kalau ingin masuk surga, ternyata dengan menuntut ilmu itu Allah mudahkan. Jadi untuk mencapai surga itu Allah mudahkan, beri kemudahan.
Karena sejatinya kita ketika pengen istilahnya sukses di dunia itu perlu ilmu. Pengen sukses di akhirat apalagi. Pengen sukses kedua-duanya tentu perlu ilmu. Nah ilmu itu ya, kalau ada sebuah makalah, ilmu itu seperti onta. Ikatlah ilmu itu, apabila tidak diikat maka akan lari. Di sini alhamdulillah masih banyak gitu yang mencatat gitu. Yang belum ya nggak apa-apa, mungkin lain waktu ditingkatkan kembali kita mencatat gitu. Karena ilmu itu tadi dalam sebuah makalah tadi seperti onta, apabila tidak dicatat maka akan lari. Boleh jadi kita rutin ngaji, kita semangat ngaji, namun ketika kita pulang apa ya tadi begitu, mungkin boleh jadi ketika ngaji kita alhamdulillah termotivasi, semangat ibadah, sampai rumah pengen praktek, karena nggak nyatat akhirnya jadi apa ya tadi begitu. Demikian. Jadi insya Allah nanti ke depan kita tingkatkan kembali, kita semua berusaha mencatat. Saya dulu sejak kecil juga dibiasakan demikian, dan istilahnya sampai sekarang pun kalau ngaji istilahnya mencatat dan lain sebagainya, membawa Al-Quran dan lain sebagainya. Nah mungkin kita tingkatkan kembali. Jadi kita lanjutkan, masih ada waktu sedikit. Nanti kalau sudah waktunya azan tolong diingatkan gitu, karena terkadang istilahnya lupa gitu kalau sudah masuk ke ayat maupun hadis. Jadi karena tadi saya tanya terlebih dahulu, yang membawa Al-Quran masih beberapa, jadi saya membuka dengan hadis-hadis terlebih dahulu. Nah di sini istilahnya Islam itu sangatlah indah. Jadi kita lanjutkan hadis-hadis lagi ya, ini mengupas hadis. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya man kana yu'minu billahi. Man kana itu siapa yang beriman, yu'minu billahi kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, maka hendaklah ia falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Aw liyasmut itu diam. Jadi Islam begitu indah. Ternyata ketika kita, kalau istilahnya kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam begitu ya. Ini bukan berarti ketika ketemu saudaranya nggak menyapa, nggak senyum, bukan. Maksudnya ketika kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam itu bukan kita diam terus begitu, bukan. Diam adalah emas, itu juga tidak. Jadi misalnya kalau kita misalnya daripada kita marah-marah, lebih baik diam gitu. Misalnya kita juga misalnya punya prasangka nih, si fulana itu gini gitu misalnya. Kalau kita sebagai orang Islam, daripada ngomongin seseorang lebih baik diam begitu, karena nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Pendengaran, hati, perkataan, penglihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu Islam mengajarkan maka yang billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah ini tujuannya apa? Karena banyak ya di antara kita muslim dengan muslim mengecek muslim yang lainnya itu seakan-akan hal yang biasa, padahal itu larangan. Misalnya kita lebih gampang lagi, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu terkadang ada yang namanya bullying. Bullying itu kayak satu orang anak diejek sama, atau di bahasa Jawanya dikarak-karaknya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia diolok-olok. Kalau bahasa Inggrisnya make fun gitu ya. Jadi kayak diejek-ejek sama orang banyak, akhirnya mungkin anak itu nangis, anak itu sulit belajar, anak itu dikucilkan. Baik, kalau anak itu istilahnya kita tanamkan sejak kecil bahwasanya kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam, maka hal itu insya Allah tidak akan terjadi begitu. Di dalam hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu, yang artinya kalau seorang itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'ti jarahu, yang artinya hendaklah ia tidak menyakiti tetangga begitu. Nah di sini dalam hidup bertetangga, Islam itu mengatur begitu indah juga. Jadi kalau kita masak begitu ya, kalau tercium baunya gitu ya, tetangganya tercium baunya, dibagi cuma baunya aja nggak boleh. Kalau tetangga sampai tercium, otomatis kita ada kewajiban untuk berbagi gitu. Meskipun jumlahnya nggak seberapa, ada kewajiban berbagi gitu. Jadi ini ibu-ibu saya yakin pintar memasak semua nih.
Saya juga sering melihat ibu saya masak gitu dan lain sebagainya. Itu terkadang tercium baunya dari kamar itu udah tercium gitu. Dan di Islam itu kalau kita tetangga sampai tercium itu, kita ada kewajiban berbagi meskipun walaupun hanya sedikit gitu. Itulah indahnya Islam. Bahkan karena hal-hal tersebut ada orang yang masuk Islam karena hal-hal demikian. Jadi ada yang istilahnya di negara, kalau ibu pengen tahu nanti negaranya namanya negara Sweden. Boleh diketik, mungkin ditanyain ke anaknya, "Leh, bukain negara Sweden kayak apa?" Leh, gitu boleh nanti. Jadi di dalam sebuah negara Sweden itu terkenal dengan masalahnya itu dikatakan the loneliest country in the world, yang artinya negara paling kesepian. Maksudnya apa yang paling kesepian? Jadi di situ sering ditemui orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah tua, sering ditemui itu meninggal, setelah itu jasadnya baru ditemukan setelah 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah itu menjadi istilahnya problematika yang sangat kayak polemik gitu loh di negara Sweden tersebut. Karena itu negaranya dijuluki negara paling kesepian. Nah di situ Islam turun di situ dengan hadis-hadis tadi gitu. Di dalam apakah istilahnya orang anak-anaknya yang istilahnya punya orang tua tadi, apakah nggak nengok gitu loh, apakah nggak nengok orang tuanya. Setelah itu sampai istilahnya kok sampai ditemukan baru sekian tahun kemudian jasadnya, nggak ada yang mengurusi. Dan orang tadi masuk Islam karena kita dianjurkan dalam Islam ini menjaga, menghormati tetangga, untuk kita tahu tetangga kita. Terus muslim bersaudara tadi, al muslimu akul muslim gitu. Setelah itu dalam Islam juga diajarkan berbakti kepada orang tua. Nanti dijelaskan dalam surat Luqman. Jadi mungkin bisa lain waktu kita buka karena nanti ada urutan ayatnya. Jadi kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu kewajiban orang Islam. Nah di dalam hadis yang lain yang berbunyi ridhollahi fi ridho walid wa saqatullahi fi saqati walid, yang artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan wasaqatullahi wasaqatullahi fi saqati walid, yang artinya murka Allah juga tergantung murka orang tua. Karena itu orang tadi masuk Islam karena apa? Di Islam diajarkan namanya ibu dan anak itu nggak pernah ada ikatan yang terputus. Namanya orang tua dengan anak itu istilahnya sambung terus, nggak akan putus sampai nanti itu. Oleh karena itu dalam Islam, karena ajaran tersebut untuk peduli terhadap orang tua kita, untuk peduli terhadap tetangga, dan semua beragama Islam itu adalah saudara, maka orang tersebut tadi masuk Islam dan berkata, dia langsung menyampaikan di negaranya tadi bahwasanya andaikan kita semua mengamalkan apa yang Islam ajarkan, maka hal-hal problematika ini tidak akan terjadi. Demikian. Nah, di sini begitu indahnya Islam. Nah kita istilahnya sebagai penutup nih, masih berapa menit kira-kira? Ada yang hafal? 5 menit. Oke. Jadi di dalam Islam, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, sebuah ayat Al-Baqarah boleh dibuka, yang membawa Al-Quran boleh dibuka, dan dicatat Al-Baqarah ayatnya itu 208 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya masih bingung 208 nih. Sudah, alhamdulillah. Jadi dalam surat Al-Baqarah 208 itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan wala tatabi'u, jangan ikuti kutua itu langkah-langkah kutuatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya setan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Nah jadi di sini kita dianjurkan masuk Islam itu secara kafah, yang artinya secara keseluruhan. Kita berislam itu nggak boleh setengah-setengah. Misalnya cuma KTP-nya saja Islam gitu. Islamnya, karena ada loh ya orang itu yang sholatnya itu
baik laki-laki maupun perempuan ya, kan laki-laki sholatnya harusnya di masjid wajib gitu ya, namanya berjamaah gitu. Jadi ada loh istilahnya sholat yang istilahnya setahun itu hanya sekali gitu ya, ketika sholat Idul Fitri. Ada juga yang maju satu level lagi, sholatnya itu ada juga loh yang istilahnya sholatnya itu hanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha, setahun hanya 2 kali. Ada juga yang istilahnya maju satu level lagi, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, sama sholat Jumat begitu. Jadi itu bukan istilahnya berislam secara kafah. Jadi menerima Islam itu harus secara keseluruhan. Misalnya ini ibu-ibu begitu. Ada juga gitu misalnya kalau memakai hijab itu hukumnya sebenarnya wajib begitu. Namun karena suatu hal entah apa kita hanya bisa berhusnuzon. Husnuzon itu berprasangka baik begitu ya. Jadi kita hanya bisa berhusnuzon. Sebenarnya memakai hijab itu wajib. Namun ada juga ibu-ibu yang istilahnya enggan memakai hijab gitu misalnya. Di sini alhamdulillah nih saya lihat memakai hijab semua, ini alhamdulillah sekali. Bahkan ya dengan memakai hijab itu istilahnya semuanya jadi terlihat lebih cantik loh ya. Iya atau iya? Jadi memakai hijab itu selain kewajiban berpahala, kita dengan memakainya meskipun sumuk gitu ya, meskipun gerah itu berpahala, dinilai Allah sebagai ibadah. Wujud ketakwaan kita kepada Allah nanti dijelaskan dalam surat An-Nisa, mungkin di lain waktu ya. Jadi sedikit motivasi tentang hijab saja sebagai penutup. Jadi hijab itu saya ibaratkan sebuah permen begitu nih. Jadi permen itu kalau istilahnya udah dibuka, otomatis apa yang terjadi? Permen itu boleh jadi dirubeng semut gitu misalnya, dicium-ciumin sama lalat dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya berhijab itu juga demikian. Allah itu menganjurkan perempuan, kaum Hawa, wanita untuk menutup dengan jilbab. Tujuannya itu memuliakan. Jadi Allah hendak memuliakan kaum Hawa, hendak memuliakan wanita gitu. Kenapa laki-laki enggak gitu? Karena keistimewaan ini hanya diberikan kepada kaum Hawa saja. Allah hendak memuliakan kaum Hawa, hendak memuliakan wanita. Derajatnya diangkat tinggi dengan pakaian takwa, dengan berhijab gitu. Jadi kalau kita otomatis permen tadi udah terbuka, dirubung semut, terus istilahnya bisa dicium lalat, sama. Kalau orang yang nggak berhijab berjalan di luar gitu, otomatis akan banyak semut-semut dalam bentuk laki-laki gitu. Terus lalat-lalat dalam bentuk misalnya manusia, misalnya ada preman yang pengen menggoda dan lain sebagainya. Nah itu salah satu wujud bukti Allah istilahnya menganjurkan kita berhijab itu jangan kita ya, saya cowok gitu. Maksudnya menganjurkan perempuan berhijab itu untuk memuliakan. Jadi kita tanamkan anak-anak kita sejak dini yang mungkin usia kelas 6 SD ke atas, kita anjurkan harus memakai hijab. Dan anjurannya menjulurkan hijab itu ke dada gitu. Supaya apa? Supaya tujuan Allah itu didapat. Jadi semua wanita itu supaya lebih mulia, derajatnya lebih diangkat, lebih tinggi dan terjaga. Nggak mungkin sampai nanti kalau permen udah dibungkus kok tiba-tiba sampai dirubeng semut atau dicium lalat dan lain sebagainya. Insya Allah enggak. Pasti kita di sini pengen menjaga anak-anak kita, pengen menjaga buah hati kita, karena kita nggak mau dipungkiri kita pasti sayang gitu nih sama semua keluarga kita, terutama yang perempuan, apalagi masih kecil kita jaga dengan berhijab. Karena itu meskipun kadang gerah, kadang juga istilahnya agak ribet, tapi itu adalah anjuran yang diajarkan oleh Nabi dan istilahnya dituntunkan oleh Allah supaya kita lebih diangkat derajatnya lebih aman, lebih mulia dan lain sebagainya. Dan saya rasa sedikit itu dulu. Semoga pertemuan yang pertama ini bermanfaat ya. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf seterusnya. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.